Assalamualaikum Bu Ana. Waalaikumsalam, Bu Rita. Bagaimana kabarnya Wah, Bu Rita hari ini? bagaimana nih kabarnya? Oke, alhamdulillah Bu An. Alhamdulillah. Saya baik-baik saja. Bu An Alhamdulillah sendiri ya. bagaimana? Iya. Alhamdulillah baik. Oke, ya alhamdulillah. Ada apa nih Bu An? Bu An tadi chat saya katanya mau ada yang diceritakan. Gimana? Apa yang mau diceritakan Bu An? Begini Bu, ada yang ingin saya ceritakan tentang keadaan saya yang sedang saya alami. Kita kan sama-sama posisinya sedang mengikuti calon guru penggerak Ibu ya. Dan Ibu juga sama posisinya, Mm-mm. yaitu sebagai seorang ibu dan sebagai seorang istri juga ketika di rumah seperti itu. Betul. Iya. Mungkin nanti dengan kita nanti berbincang, bercerita, nanti mungkin Bu Rita bisa memberikan solusi terhadap apa yang sedang saya alami saat ini, Ibu. Nah, posisinya Mhm. saat ini saya merasa belum bisa memanage waktu, Ibu. Manage waktu dalam hal ini Hmm. mengatur waktu dalam mengerjakan tugas sekolah, kemudian tugas calon guru penggerak, dan juga tugas utama saya sebagai seorang istri dan sebagai seorang ibu. Seperti itu sih, Ibu. Mhm. Oke, oke. Begitu ya Bu An. Jadi sekarang itu posisi Bu Ana itu masih belum bisa mengatur waktu gitu ya. Baik dalam mengerjakan tugas sekolah, ditambah lagi tugas kita sebagai CGP, dan tugas utama kita tentunya sebagai seorang istri dan seorang ibu. Oke, dari percakapan kita pada siang hari ini, apa nih yang ingin Ibu dapatkan? Saya ingin menjadi pribadi yang bisa memanage waktu, Ibu. Memanage waktu dalam hal ini saya bisa mengatur waktu ketika saya mengerjakan tugas sekolah, calon guru penggerak, dan sebagai posisi saya sebagai seorang ibu dan sebagai seorang istri. Apalagi saat ini di sekolah juga mau ada supervisi, jadi perlu banyak yang perlu saya siapkan, terutama untuk administrasi pembelajaran ya Bu Rita ya. Itu sih Bu yang ingin saya dapatkan dari perbincangan yang sedang kita lakukan saat ini. Oke, oke. Baik, jadi maksud Bu Ana itu, Ibu tuh ingin bisa jadi pribadi yang bisa memanage waktunya, gitu ya Bu ya? Oke. Iya, Menurut Ibu benar sekali sendiri Bu. nih, menurut Ibu sendiri, apa yang bisa memanage waktu itu yang seperti apa gitu? Eh, Menurut saya, seseorang yang bisa manage waktu itu dia bisa mengetahui tentang skala prioritas dalam mengerjakan tugas Ibu. Tidak mengerjakan tugas saat-saat akhir-akhir deadline seperti itu, dan tidak membawa pekerjaan sekolah atau pekerjaan CGB ke rumah seperti itu. Karena kemarin juga suami komplain sih Bu Rita terkait kemarin kan aktivitas CGB kan banyak seperti itu ya, untuk tugas-tugasnya juga dan tugas sekolah juga. Kadang-kadang saya membawa pekerjaan rumah itu pekerjaan sekolah itu ke rumah gitu sampai saya mengerjakan sampai larut malam seperti itu. Mhm. Iya, 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 iya. Oke, dari percakapan yang tadi Bu Ana sampaikan bahwa pribadi yang bisa memanage waktu itu adalah seseorang yang tahu. Jadi menurut Bu Ana itu supaya kita bisa tahu tentang skala prioritas pekerjaan kita, apa yang bisa Ibu lakukan? Uh, Menurut saya, agar saya dapat mengetahui tentang skala prioritas dalam pekerjaan, saya harus buat daftar list pekerjaan Ibu sesuai dengan prioritas yang kita lihat dari deadline pekerjaan itu sendiri. Jadi saya mungkin nanti mau membuat daftar atau list pekerjaan di buku kecil misalkan, kemudian disesuaikan dengan prioritas pekerjaan kita. Prioritas itu dilihat dari deadline-nya ya, deadline pekerjaan itu sendiri. Seperti itu, Ibu. Oke, oke. Jadi membuat list ya Bu An ya. Oke. Iya. Berbicara tentang manage waktu nih Bu An.
kalau misalkan kita ini dengan angka ya, dari level 1 sampai 10, posisi Bu An saat ini kira-kira berada pada level berapa? Untuk saat ini sepertinya posisi saya itu dalam manage waktu masih di level 6, Ibu. Karena jujur saya masih membawa pekerjaan sekolah dan pekerjaan CGB itu ke rumah, seperti itu. Dan mengerjakan tugasnya kadang-kadang sampai larut malam juga. Dan mengerjakannya juga saat pas deadline-nya gitu. Jadi saat deadline-nya misalnya tanggal 7, ya saya mengerjakannya tanggal 7 pagi atau tanggal 7 siang, seperti itu. Jadi membuat saya pusing sendiri gitu, karena mungkin saat itu juga saya ada tugas lain, seperti itu, Ibu. Oh, begitu begitu. Saat ini berarti Ibu merasa masih berada di level 6 ya? Kira-kira nih setelah kita melakukan coaching pada siang hari ini, berada di level berapa gitu? Yang saya harapkan setelah melakukan kegiatan coaching ini, semoga nanti saya bisa berada di level 8, Ibu. Oke, level 8 ya. Nah, supaya Iya, Ibu betul. bisa berada di level 8 ini, kira-kira kekuatan apa nih yang punya? Kekuatan yang saya punya sekarang ini mungkin sebenarnya saya sudah pernah menerapkan cara tadi yang sudah saya sampaikan itu, membuat list atau daftar pekerjaan, prioritas pekerjaan yang nantinya akan saya lakukan gitu. Dilihat dari deadline pekerjaan yang saya catat di buku kecil, seperti itu Bu Rita. Jadi setiap hari setelah saya sampai di sekolah sebelum melakukan kegiatan atau aktivitas, saya akan membuat daftar pekerjaan yang akan saya lakukan dan saya beri judul namanya My Job Today. Jadi saya punya buku kecil atau note kecil seperti itu. Jadi buku kecil itu khusus untuk mengisi apa pekerjaan yang akan saya lakukan hari itu. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang akan saya kerjakan hari ini misalkan, saya tulis ya. Saya tulis, kemudian saya list kira-kira pekerjaan yang deadline yang memang prioritas saya, itu saya tulis yang paling atas, kemudian di bawahnya mungkin yang kurang prioritas, seperti itu. Dari pekerjaan yang mudah sampai pekerjaan yang sulit, seperti itu. Kemudian setelah saya selesai mengerjakan tugas tersebut, saya akan memberikan tanda checklist untuk pekerjaan yang sudah saya lakukan. Seperti itu, Ibu Rita. Oke, membuat My Job Today ya. Jadi kita list dulu mana yang duluan, yang diprioritaskan yang mana, begitu ya Bu An ya? Oke. Iya, benar sekali, Dari Ibu. penjelasan, kira-kira nih rencana ke depan akan Bu Ana lakukan apa nih? Untuk rencana ke depan yang saya akan lakukan, mungkin pertama saya akan membuat list dulu atau daftar pekerjaan sesuai dengan skala prioritas ya Bu. Dilihat dari deadline pekerjaan, baik itu tugas sekolah, tugas calon guru penggerak, seperti itu. Yang kedua, saya akan melakukan komunikasi dengan suami saya terkait pekerjaan saya, supaya suami saya juga tahu, seperti itu. Sehingga nanti tidak akan terjadi miskomunikasi antara saya dan suami. Jadi mungkin ketika sewaktu-waktu ada urgent atau pekerjaan urgent yang harus saya bawa ke rumah, itu suami sudah tahu, seperti itu. Kemudian yang ketiga, saya akan berusaha untuk tidak membawa pekerjaan atau tugas sekolah atau tugas calon guru penggerak ke rumah, seperti itu, Ibu. Itu rencana saya nantinya. Wah, keren sekali tuh Bu Anu. Oke, rencana yang tadi Bu sampaikan itu membuat list pekerjaan sesuai skala prioritas, kemudian berkomunikasi dengan suami, dan usaha mengerjakan tugas sekolah. Tugas kita sebagai CGP itu dibawa ke rumah, jangan sampai dibawa ke rumah ya. Iya, Menurut benar sekali. saya, betul, Bu Ana itu bisa melakukan itu ke depannya. Oke. Kira-kira nih, siapa yang bantu Bu Ana dalam melakukan rencana tadi? Yang bisa bantu gitu. Iya. Sepertinya yang bisa membantu saya untuk saat ini supaya saya bisa manage waktu dengan baik ya Bu ya.
Sepertinya sih rekan sejawat Mhm. ya ketika saya mengerjakan tugas-tugas sekolah. Karena dengan adanya kolaborasi dengan teman sejawat, kita akan membuat tugas sekolah kita itu dapat dikerjakan lebih cepat seperti itu. Dan untuk pekerjaan rumah mungkin nanti saya akan komunikasi dengan suami ya Bu ya, sehingga tidak adanya miskomunikasi tadi seperti itu. Oke oke. Dengan rekan sejawat dan juga dibicarakan dengan suami, begitu ya? Oke, diskusi kita tadi, komitmen apa nih yang akan Bu Ana lakukan agar Bu Ana itu dapat me-manage waktunya Bu Ana dengan baik? Pertama ya, yang akan saya lakukan pertama kali yaitu saya harus tenang dalam melakukan kegiatan praktik mindfulness ya. Jadi saya pertama ketika banyak pekerjaan yang saya hadapi, pertama kali saya harus bersikap tenang. Dengan saya melakukan praktik mindfulness, setelah saya tenang, rencana kedua saya akan membuat list atau daftar pekerjaan sesuai dengan skala prioritas. Dan yang ketiga, saya akan melakukan kolaborasi dengan rekan teman sejawat dalam mengerjakan tugas sekolah dan komunikasi yang baik dengan suami. Itu komitmen yang nantinya akan saya lakukan. Seperti itu Ibu Rita. Luar biasa sekali Bu An. Saya yakin nih Bu Ana itu pasti bisa melakukan itu. Oke, dari komitmen tadi, apakah ada tindak lanjut untuk ke depannya, Bu? Ada Ibu, mungkin nanti saya akan melakukan evaluasi diri. Saya mungkin butuh evaluasi diri itu selama 2 minggu ya. Saya akan menjalankan komitmen itu, kemudian setelah 2 minggu saya akan melakukan evaluasi. Nah mungkin nanti saya akan menghubungi Bu Rita lagi, kita akan bercerita lagi seperti itu Ibu, terkait evaluasi yang nantinya saya lakukan. Oke, siap-siap Bu Ana. Ditunggu ya, nanti kita bisa cerita-cerita lagi, bisa sharing-sharing lagi. Iya. Terima kasih ya Bu Rita sudah mau mendengarkan cerita saya, curhatan saya. Alhamdulillah setelah saya bercerita dengan Bu Rita, saya jadi tahu apa yang harus saya lakukan gitu. Karena dari kemarin itu saya masih galau karena memang belum bisa manage waktu seperti itu Bu Rita. Tapi alhamdulillah tadi setelah bercerita dengan Bu Rita, saya menjadi lebih tenang dan mendapat pencerahan seperti itu. Oke, sama-sama Bu Ana. Semangat terus ya. Jadi saya simpulkan nih, Bu Ana itu bagaimana cara memanage waktu, tadi Bu Ana sudah sampaikan, begini loh Bu caranya, begitu. Mudah-mudahan itu bisa terlaksana dengan baik ya Bu An ya. Amin. Kemudian apa yang Bu An inginkan itu bisa tercapai, bisa terwujud, dan semuanya itu berjalan dengan lancar gitu. Amin. Terima kasih Bu Rita. Sampai jumpa lagi ya Bu di sesi curhat selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Wabarakatuh.